Halo, selamat pagi teman-teman pendengar. Kembali lagi pada podcast Meja Bundar. Saya, Miss Bella, akan membantu diskusi yang hari ini agak berat, tetapi sangat penting. Kita diajarkan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau resta. Tapi di jalanan, hukum seringkali digantikan oleh batu dan bensin. Kita bicara soal vaclante atau main hakim sendiri. Untuk membedahnya, sudah hadir Kak Reza sebagai perspektif antropologi, Nita sebagai perspektif sosial kultur, dan Nada sebagai perspektif hukum pidana. Halo semua. Ya, halo Bel. Kita langsung saja. Kak Reza, di makalah disebut vaclante, ini penegak hukum bayangan. Tapi saya dengar akar sejarahnya ini dalam sekali, bahkan sampai bikin bingung peneliti Belanda zaman dulu. Bisa diceritakan? Betul Miss Bella, ini bukan fenomena kemarin sore. Jadi dulu tuh, para ahli antropologi dan psikiater Hindia Belanda tuh sempat bingung dengan fenomena menghadapi yang disebut dengan amuk. Mereka tuh awalnya ngira ini ada gangguan kejiwaan yang hanya terjadi pada ras Melayu saja. Tiba-tiba ada seseorang atau sekelompok orang mengamuk membabi buta. Tapi belakangan kita paham, amuk itu sebenarnya mekanisme self-help atau mempertahankan diri secara purba. Jadi ketika harga diri diinjak dan tidak ada hukum yang memediasi, kekerasan meledak dan memulihkan keseimbangan. Jadi ini insting purba ya? Ya, ini insting purba yang mungkin dulu gangguan psikologis dianggapnya. Tetapi ingat, ada fase sejarah Indonesia yang sangat gelap, di mana vigilante itu dipakai dalam tanda kutip oleh negara. Jadi kita harus buka sejarah tahun 65, tahun 67, habis pemberontakan G30S. Saat itu pembantaian massal anggota PKI. Jadi pernah dibahas oleh Robert Fripp dalam bukunya Pembantaian PKI di Jawa dan Bali yang mencatat bagaimana aparat negara membiarkan bahkan memfasilitasi massa sipil untuk menjadi algojo, membantai. Di sini vigilantisme ini dipakai sebagai alat politik. Bahkan yang paling mengerikan itu terjadi di Bali. Suhogi pernah menulis artikel legendaris di koran Mahasiswa Indonesia tahun 1967 yang judulnya itu sekitar peristiwa pembunuhan besar-besaran di Pulau Bali. Saya pernah baca itu, di situ digambarkan suasananya sangat mistis kan Kak? Ya, tepat Mita. Jadi di Bali itu pada tahun 65-67 pembantian itu dibingkai dalam nuansa adat yang kental. Jadi meminjam istilah itu namanya ngayah. Biasanya ngayah itu kan kerja bakti, sukarela untuk pura atau desa adat. Tapi tahun 65 membunuh PKI dianggap sebagai bentuk ngayah, pengabdian suci untuk membersihkan desa dari kekotoran, dalam hal ini ateisme. Bahkan Suhoki mencatat fenomena aneh. Banyak anggota PKI di Bali yang menyerahkan diri secara sukarela untuk dieksekusi, lengkap dengan pakaian putih-putih. Kenapa? Karena mereka percaya di dalam diri mereka ada roh jahat yang merusak keseimbangan kosmos. Mereka minta dibantai supaya roh jahat itu hilang dan desa kembali suci. Lalu ada liputan jurnalistik dari NBC TV Amerika Serikat. Liputan itu dilakukan pada saat Bali sedang ada pembantaian. Bahkan ada arsipnya itu di YouTube. Judulnya itu Indonesia The Trouble Victory tahun 1967. Di salah satu segmen liputan tersebut ada wawancara dengan salah satu saksi mata pembantaian. Begini kutipannya. Proses pembunuhan mereka berlangsung secara sadis dan dingin. Sebagian korban bahkan terkesan pasrah dengan nasibnya sendiri. Mereka datang kepada Dewan Desa dan bertanya kapan mereka akan dibantai. Setelah diberitahu waktunya, mereka lantas minta izin untuk bersembahyang di pura dan pamit kepada sanak keluarga. Esoknya mereka menyerahkan diri, lalu digiring ke pemakaman desa dan langsung dipenggal dengan pedang. Itu kata Rata, seorang profesor muda yang juga ikut dalam operasi pembersihan orang-orang komunis di Bali. In the battle for Asia, and it is a troubled victory. Ted Yates, NBC News, reporting. What actually happened here in this village? Well, the story here is because some of the communist leaders from this village realized that they're wrong already, and they come to the village council and ask to the village council when village council will clean their village from the communist people. You mean the communists themselves asked to be killed? Some of them, and then the village council make a list who must be killed from that village, and some of them want to be killed. But they ask a time, for example, if you want to kill me, you can kill me the next day. And now give me a chance to pray to the temple, to the village temple, to say goodbye to all of my relatives. And the next morning, I'm ready to be killed. So the next morning or next evening, the villagers bring him here and then kill him by sword. They
kill them with a sword. Yes, To sword. stab Stabbed them. One time, killed, buried it in, and put it the stone like this one, so the family can recognize the next morning where is the family buried. Gila. Jadi, mereka menyerahkan diri untuk dibersihkan dengan cara dibunuh. Betul. Ini ritual penyucian atau purifikasi. Ini mengingatkan kita pada ritual perburuan kepala di suku Dayak yang disebut dengan ngayau. Bedanya, ngayau untuk mencari kekuatan magis kepada musuh, sedangkan ngayah 65 itu untuk membuang sial atau cuntaka. Jadi, vigilantisme di Indonesia punya DNA sejarah sebagai ritual penyucian. Menurut Suhogi, pemicu kekerasan yang kemudian terjadi di Bali adalah hasutan-hasutan sejumlah tokoh. Seorang tokoh PNI menghasut orang-orang untuk melakukan aksi kekerasan, dengan mengatakan bahwa Tuhan menyetujui pembantaian terhadap orang-orang PKI, dan bahwa hukum tidak akan mengena orang yang melakukannya. Seorang tokoh lain mengatakan bahwa mengambil harta benda milik orang PKI tidak melanggar hukum. Kelompok-kelompok yang berjaga-jaga mulai keluar dengan berpakaian serba hitam dan bersenjatakan pedang, pisau, pentungan dan bahkan senjata api. Rumah-rumah penduduk yang diduga sebagai anggota PKI dibakar, sebagai bagian dari pemanasan bagi dilancarkannya tindakan-tindakan yang lebih kejam. Kemudian pembantaian pun mulai terjadi di mana-mana. Selama 3 bulan berikutnya, Bali menjadi sebuah mimpi buruk pembantaian. Dengan perkiraan yang paling konservatif, menurut Suhogi, paling tidak 80.000 orang terbunuh, dari berbagai tingkat usia, pria dan wanita. Suhogi menyimpulkan, pembantaian massa PKI di Bali tidak berlangsung berdasarkan suatu spontanitet, istilah bahasa Belanda untuk spontanitas, melainkan terutama karena hasutan tokoh-tokoh PNI. Ada beberapa sebab kenapa massa PNI menjadi pemeran utama pembasmian PKI di Bali. Pertama, karena memang adanya faktor dendam akibat akumulasi perlakuan massa PKI sebelumnya kepada orang-orang PNI di pedesaan-pedesaan Bali. Namun pembalasan ini baru muncul setelah beberapa tokoh PNI melakukan provokasi, dan mulai terjadi terutama di bulan November 1965. Hal kedua, ada beberapa tokoh PNI yang karena ingin menutupi kerjasamanya dengan PKI di masa lampau, kemudian memprovokasi suatu eliminasi terhadap PKI. Seorang pengusaha Cina bernama Ken Wei menjadi salah satu korban utama, dengan tuduhan keterlibatan dengan PKI, aset dan hartanya disapu habis, sehingga ia menjadi gila karena tekanan mental yang tak dapat lagi dipikulnya. Ironisnya, saingan bisnisnya yang bernama Lai Lai Chian yang justru adalah pengusaha yang menjadi donatur utama PKI di Bali Utara tidak tersentuh, karena ia bersekutu dengan Wiana, salah satu tokoh utama PNI di Bali. Selain pembunuhan-pembunuhan dan pembakaran rumah-rumah, terjadi pula tindakan-tindakan pemerkosaan terhadap sejumlah besar perempuan yang dikaitkan dengan Gerwani. Salah satu pelaku pemerkosaan yang paling brutal, seperti yang digambarkan Suhogi dalam tulisannya, adalah Widagda, seorang pimpinan PNI dari negara. Ia ini adalah adik laki-laki Weda Sastra Suyasa, seorang tokoh terkemuka PNI di Bali, dan anggota DPR GR di Jakarta. Widagda memperkosa puluhan wanita yang dituduh dan dikait-kaitkan dengan PKI, meskipun terbukti kemudian, bahwa tidak selalu tuduhan terkait PKI itu benar. 3 di antara wanita korbannya mengajukan kasusnya ke pengadilan, dan Widagda akhirnya dijatuhi hukuman untuk itu, dengan amat tidak setimpal, yakni 3 tahun penjara. Pelaku-pelaku lain selain Widagda, tak sempat tersentuh hukum. Faktanya, pembasmian di Bali hanya mengena terhadap akar-akar rumput PKI, dan justru banyak lapisan atasnya lolos dan bisa tinggal dengan aman di Jakarta. Itulah kenapa di kasus Zoya Bekasi yang dibakar, atau kasus lainnya, massa seringkali tidak merasa bersalah. Mereka merasa sedang melakukan ritual suci, sama seperti yang dilakukan oleh leluhur mereka tahun 65. Wah, mind-blowing banget penjelasan sejarahnya. Ternyata pola berulang ya. Mita, sebagai peneliti lapangan, apakah pola penyucian ini kamu temukan di kasus modern seperti Sukolilo atau Zoya? Sangat bismillah, terutama di kasus Zoya tahun 2017 di Bekasi. Zoya itu dituduh mencuri amplifier musola. Perhatikan lokasinya, tempat ibadah bagi massa. Dia bukan cuma maling, tapi penista agama. Tindakan membakar Zoya hidup-hidup itu adalah bentuk modern dari ritual purifikasi yang diceritakan Kak Reza tadi. Api dianggap sebagai elemen pembersih najis.
Pemirsa, peristiwa sangat memprihatinkan terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Seorang pria dibakar massa karena disangka mencuri ampli di sebuah masjid. Belakangan diketahui pria Malang tersebut hanya merupakan korban salah sasaran warga. Telah beredar video dari YouTube akun Mahmud Sudarna, aksi kekerasan yang dilakukan warga di Kampung Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang pria berinisial MA berprofesi sebagai tukang servis televisi tewas dibakar massa karena disangka telah mencuri ampli di sebuah masjid. Belakangan diketahui pria tersebut hanya merupakan korban salah sasaran warga karena ampli di masjid yang dimaksud masih utuh. Berawal MA hendak sholat asar di Masjid Desa Muara Bakti. Ia terpaksa membawa ampli miliknya ke dalam masjid karena khawatir akan hilang jika diletakkan di atas jok motor. Naas, pria tersebut justru disangka telah mencuri ampli di masjid tersebut. Ia menjadi sasaran kemarahan warga. Meskipun sudah mencoba berlari ke kampung lain, warga tetap mengejar dan mengamuk pada pria tersebut. Bahkan MA disiram bensin lalu dibakar hidup-hidup. MA akhirnya tewas dengan luka bakar parah tanpa ada yang menolong. Lalu kasus Sukolilo, Pati 2024, Burhanis tewas dikeroyok saat ambil mobil rentalnya sendiri. Di sana teriakan maling itu kode pertahanan wilayah. Desa bertindak sebagai Semi Autonomous Social File atau SASF. Mereka melindungi ekonomi zona hitam. Mereka dari orang luar, solidaritasnya mengerikan. Diduga hendak mengambil mobil rental miliknya. Seorang warga bersama 3 rekannya dipukuli karena diteriaki maling. Akibatnya, 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Suwondo, Pati. Desa ki nanti apa Rek? Aku kurang ajar kene. Iki lho sing digawe lek aji iki lho. Ayo iki, ayo. Kejadian ini bermula saat BH yang berangkat dari Jakarta hendak mencari mobil rental miliknya. Setelah mendapatkan titik lokasi, dirinya lalu mengambil mobil miliknya dengan menggunakan kunci cadangan. Warga yang melihat lalu meneriakinya maling sehingga B dan rekannya dipukuli warga hingga mengalami luka serius. Bakaran, hebat ini. Bakaran hutan. Tak hanya menganiaya korban, mobil yang dikendarai dari Jakarta juga dibakar. Setelah diamankan pihak kepolisian, para korban langsung dilarikan ke rumah sakit. B akhirnya meninggal dunia sementara 3 rekannya masih menjalani perawatan serius di rumah sakit. Untuk mengambil mobil rentalan saudara BH tersebut, yang mana informasi menurut mereka berdasarkan posisi GPS berada di Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo. Korban bahwa ketika menemukan mobil, kemudian dengan kunci cadangan mengambil mobil tersebut, kemudian ada warga yang melihat, kemudian diteriaki maling sehingga apakah korban dikejar oleh warga dan kemudian dipukuli. Jadi, teriakan maling itu semacam tombol aktivasi perang ya? Betul, dan sedihnya itu efektif memobilisasi massa dalam hitungan detik. Oke, sejarahnya seram, faktanya brutal. Sekarang kita butuh sandaran hukum. Nada, kamu dari tadi diam saja mendengarkan soal ngayah dan amok. Sebagai orang hukum, gimana negara merespon ini? Apakah hukum kita diam saja melihat budaya kekerasan ini? Terima kasih Miss Bella, tentu tidak diam. Justru saya menegaskan tidak ada budaya yang boleh berdiri di atas hukum nyawa manusia. Negara punya instrumen tegas. Kita bicara soal ancaman pidana. Di KUHP WVS, kita punya pasal 170 tentang pengeroyokan atau kekerasan bersama di muka umum. Kalau korban luka, ancaman 7 tahun. Kalau korban mati, ancaman maksimal 12 tahun penjara. Nah, di KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sudah berlaku penuh sejak 2 Januari 2026, semangat perlindungan ini dipertegas di pasal 262. Ancamannya relatif sama,
tapi definisinya lebih modern. Pengeroyokan yang menyebabkan kematian ancamannya tetap berat. Bahkan KUHP baru yang menekankan pada living law atau hukum yang hidup, tapi dengan batasan ketat. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan HAM. Jadi, ritual ngayah ala 1965 itu jelas dilarang keras oleh KUHP baru karena melanggar hak hidup. Tapi Nat, banyak yang bilang hukum itu tumpul. Emangnya ada pelaku viklante yang benar dihukum? Ada Miss Bella, kita jangan pesimis dulu. Fakta hukum membuktikan negara bekerja. Contoh kasus Zoya pada tahun 2017. Para pelakunya diseret ke meja hijau. 6 orang divonis bersalah oleh Pengadilan Negara Bekasi. Rosadi dan kawan-kawan divonis variatif. Ada yang sampai 7-8 tahun penjara. Meskipun ya publik merasa itu kurang lama untuk nyawa manusia, tapi proses hukumnya jalan. Lalu kasus Sukolilo pada tahun 2024. Polisi bergerak cepat. Lebih dari 10 orang tersangka ditangkap, termasuk provokator yang teriak maling. Mereka dijerat pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman 12 tahun. Jadi negara tidak membiarkan. Masalahnya, apakah hukuman 12 tahun ini cukup memberikan efek jera atau deterrence? Atau meminjam istilah Nita tadi, apakah biaya penjara itu dianggap resiko yang sepadan dibanding kepuasan membunuh maling? Izin menambahkan nih Nada. Di situ poinnya. Bagi sebagian masyarakat, penjara itu risiko kerja menjaga kampung. Makanya pendekatan represif penjara saja tidak cukup. Kita butuh pendekatan kultural. Oke, sudah bahas darah di aspal dan pasal di kertas. Tapi teman-teman, zaman berubah. Viklante ini ternyata berevolusi. Dia nggak cuma ada di kampung, tapi pindah ke smartphone kita. Nita, kamu aktif banget di sosial media. Di makalah kita ada istilah digital viklante. Apa yang kamu temukan di lapangan maya? Betul banget Miss Bella, ini yang ngeri. Kalau dulu orang main hakim sendiri pakai batu, sekarang pakai jari. Kita kenal fenomena cancel culture, doxing, atau persekusi online. Polanya sama persis dengan pengeroyokan fisik, ada tuduhan sepihak, massa berkumpul meski virtual, lalu menghakimi tanpa pengadilan. Contoh paling sering, ada orang dituduh selingkuh atau kasar, belum ada bukti hukum tapi netizen langsung bergerak. Mereka melakukan doxing, menyebar data pribadi, alamat rumah, foto anak, tempat kerja. Tujuannya apa? Mematikan karakter orang itu. Nah, izin nambahkan Nita. Dalam sosiologi digital ini disebut pergeseran dari aspal ke algoritma. Kalau di jalanan, sanksinya fisik, yaitu bisa luka, bisa mati. Di dunia digital, sanksinya adalah sanksi sosial permanen. Jejak digital itu kejam. Orang yang kena cancel culture itu reputasinya hancur seumur hidup. Dipecat dari kerja, dirucilkan, bahkan belum tentu dia salah secara hukum. Ini adalah bentuk modern dari pengadilan jalanan, dan pemicunya sama, ketidakpercayaan pada hukum formal. Maksudnya fenomena no viral no justice itu ya? Tepat, itu mantra netizen sekarang. Percuma lapor polisi kalau nggak viral. Jadi memviralkan kasus dan membiarkan netizen menghujat pelaku dianggap sebagai satu-satunya cara mencari keadilan. Ini kan miris, netizen merasa jadi hakim Tuhan. Mereka merasa berhak menghukum siapa saja yang melanggar norma sosial mereka, meskipun caranya melanggar hukum seperti menyebar KTP orang. Dan disitulah bahayanya. Saya harus ingatkan lagi dari kacamata hukum. Menyebar data pribadi itu dipidana loh. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang perlindungan data pribadi atau PDP. Kita nggak boleh atas nama membela kebenaran, lalu kita melanggar privasi orang. Kalau di jalanan Sukolilo, mereka teriak maling untuk menggerakkan massa. Di Twitter atau X mereka pakai narasi provokatif untuk menggerakkan retweet. Ujung-ujungnya sama, anarki. Bedanya, yang satu berdarah, yang satu berdarah-darah secara mental dan sosial. Jadi sebenarnya mentalitasnya sama ya? Cuma mediumnya aja yang beda? Iya, sama persis. Akarnya tetap setup. Karena mereka merasa negara lambat menangani ketidakadilan. Netizen mengambil alih peran hakim. Algoritma media sosial juga memperparah ini karena konten yang penuh amarah atau threads itu yang paling cepat viral. Kita digiring untuk menjadi vigilante tanpa kita sadari. Wow, makin kompleks ya. Dari ritual darah 1965 sampai algoritma jahat di 2024. Musuhnya bukan cuma fisik, tapi mentalitas kita sendiri. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Saya minta closing statement dan solusi konkret apa yang harus dilakukan supaya kita nggak jadi bangsa barbar, baik di dunia nyata maupun maya. Singkat saja.
Dari saya, reformasi pelayanan bikin lapor polisi itu semudah dan secepat kita nge-tweet. Kalau hukum negara responsif, tagar no viral, no justice bakal hilang sendiri. Dari hukum, edukasi dan ketegasan. Polisi harus tegas pada provokator, baik yang teriak di jalan atau yang nyebar hoax di medsos. Dan masyarakat harus sadar, presumption of innocence itu harga mati. Jangan ikut-ikutan mengeroyok kalau belum tahu faktanya. Dan dari antropologi hukum, jembatani hukum. Polisi harus punya kultur intelijen, rangkul tokoh adat di dunia nyata dan jadilah humble di dunia maya. Akui kelemahan, perbaiki komunikasi, putus rantai sejarah kekerasan ini dengan narasi baru. Keadilan untuk memanusiakan, bukan membinasakan. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Reza, Mita, dan Nada. Teman-teman pendengar, diskusi hari ini membuka mata kita lebar-lebar. Viklante adalah cermin kota. Ia memantulkan bayangan sejarah kita yang penuh darah, dan kini bayangan itu juga muncul di layar handphone kita. Tugas kita hanyalah memperbaiki cermin itu. Negara harus hadir memberi rasa adil, dan kita, masyarakat, harus belajar menahan jari dan tangan. Karena keadilan tanpa kemanusiaan bukanlah keadilan. Saya Miss Bella, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Meja Bundar selanjutnya.